Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Dialog Spektrum, sebuah kajian spesifik, strategis dan maslahah bagi ummah. Pemirsa, sesuai janji saya saat kita bertemu melalui virtual, diskusi melalui media Zoom, kita berjanji kepada masyarakat untuk bertemu secara langsung, namun saat itu kita terkait masalah parkir di Sidoarjo yang saat itu teman-teman JCW bersama dua lembaga yang lain itu mengajukan atau membuat surat terbuka kepada pemenang tender lelang parkir. Nah, kemudian diajak hearing, pasca itu ya seperti kemarin sebetulnya itu terlalu sedikit dan belum tuntas juga diskusinya. Kita hari ini berdiskusi terkait tentang Pancasila, bisakah Pancasila ini menjadi solusi atasi korupsi, yang memang korupsi itu menjadi budaya dan berkultur ciri khas Indonesia itu korupsi, begitu. Sampai begitu, Pak Sigit. Iya. Jadi gini, Mas Yun, terima kasih. Kita dalam kehidupan Pancasila, kita itu harus menghayati, Mas Yun. Jadi kalau kita itu bisa menghayati makna dan isi daripada Pancasila, saya yakin kita pasti punya jiwa untuk membangun. Artinya jangan sampai di dalam pembangunan itu ada kepingin untung yang besar, terus akhirnya melakukan suatu korupsi, walaupun korupsi itu tidak dilakukan secara kalau sebetulnya begini Pak Sigit, sebelum kita lari ke persoalan tema yang kita ingin bahas itu atas nama Dava Corruption Watch, itu definisi korupsi itu apa sih, kan begitu? Karena begini, kalau pengusaha tentu melakukan pekerjaan walaupun milik negara, mereka bukan abdi negara, tapi menjadi rekanan yang tujuannya memang keuntungan, kan begitu? Memang keuntungan. Nah, yang kemudian untung besar kalau itu prosedural dan sebagainya berdasarkan hasil lelang, kan siapapun bekerja niatnya untung besar, kan begitu? Betul. Yang masuk korupsinya di mana, kan begitu? Gini Mas Jun, kita akhir-akhir ini sering melihat bahwa korupsi itu jadi ancaman yang sangat merugikan masyarakat. Jadi jangan sampai ada ini kayak tahun-tahun kemarin itu masalah korupsi, kita bahaskan sampai ke pusat, sampai ini kita nggak usah melihat pusat lah, kita melihat di Sidoarjo. Kalau misalnya dulu orang menawar lelang sampai ada 25% turun harganya sampai 30%, dan alhamdulillah sekarang mungkin tidak boleh dengan aturan itu, mungkin maksimal 20% lah. Nah, tapi kemarin Rumah Sakit Sibar hampir 27 bahkan 30%. Ya, makanya itu kan belum ada aturan yang kayak sekarang. Ada aturannya ya sekarang? Ada. Ya sekitar tidak boleh lebih dari 20%. Karena apa? Dampak dari penurunan yang sangat besar itu nanti kualitas bangunan juga kurang bagus. Belum lagi nanti molor waktu dan sebagainya. Akhirnya kualitas bangunan juga tidak bisa maksimal. Nah, itu. Baik, Pak Sigit, kita kembali ke tema kita, bisakah Pancasila yang besok itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila itu bisa menjadi solusi atasi korupsi? Kita tahu di Sidoarjo itu sudah 2 dekade semua kepala daerahnya masuk, kan begitu? Jangan sampai ke depan itu sama semacam itu. Kalau dilihat dari kondisi hari ini, bagaimana menurut Pak Sigit? Jadi kalau saya melihat sampai hari ini masih belum terlihat, atau ya mudah-mudahan tidak terjadi itu ya. Dengan besok memperingati Hari Kesaktian Pancasila, jadi kita kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri tidak melakukan korupsi, misalnya kita kalau bisa itu mencegah korupsi sejak dini. Kalau bisa mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita. Contoh misalnya, ada tamu misalnya, Pak, ada tamu, bilang aja Bapak tidak ada. Nah, padahal Bapak di dalam. Nah, itu kan suatu ajaran yang tidak bagus. Jadi secara Pancasila itu juga tidak kita inginkan, tidak kita untuk penerapan juga di keluarga kita.
Termasuk kita misalnya anak sekolah nyontek. Nah, sejak dini kita jangan sampai terus kita itu nyontek punya teman. Nilai misalnya. Nah, misalnya markup nilai gitu. Misalnya harga ini 10.000 jadikan berapa? 20.000. Kalau nah, nilai kan itu. anaknya ya kemampuannya semacam itu dipaksakan sehingga mereka harus lulus materi A misalnya. Ya, ya nanti kasihan kan gitu ya. Kalau anak dipaksa untuk ini nilainya harus bagus dengan kemampuannya beliau sekian. Nah, ya sudah apa adanya itu ya sudah. Secara ideologis, secara prinsip dan secara falsafah, tema anti korupsi ini kalau di Pancasila dikaitkannya di mana? Pasal keberapa dan bagaimana? Sebenarnya kalau kita melihat itu di pasal kelima ya, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau bisa pembangunan segala macam itu pemerataan pembangunan ya, jangan sampai contoh misalnya ada daerah ini yang hanya dibangun aja dapat bantuan misalnya BK yang paling besar. Nah, di sini juga. Nah, kalau bisa itu jangan sampai ini. Apakah semacam itu bisa dikategorikan korupsi? Misalnya begini, ada salah satu sekolah atau desa tertentu yang itu secara nominal, secara intensitas mendapat banyak bantuan dari pemerintah, namun di desa yang lain itu tidak mendapat. Apakah itu ada indikasi korupsi? Walaupun itu secara implementatif sesuai prosedur misalnya, bahkan pembelanjaannya juga sesuai. Ya, kalau kita mengatakan itu termasuk korupsi sih kita masih belum bisa bicara karena tidak ada temuan ya. Kalau misalnya ada temuan memang, tapi kalau sesuai prosedur sih tidak masalah. Tapi semua warga Sidoarjo itu kan membayar pajak dan mereka juga ingin daerahnya itu tersentuh pembangunan yang merata. Nah, jangan sampai nanti ada dapat dana BK sekian, misalnya bantuan dari pemerintah sekian, terus nanti berlomba-lomba ingin membangun banyak, tapi di situ ada beberapa temuan yang harusnya dibangun ternyata tidak. Nah, jangan sampai seperti itu, masuk kategori korupsi di situ. Misalnya spek tidak sesuai. Nah, itu kita tidak harapkan seperti itu. Tapi kan kalau kita melihat spirit reformasi, ya. Bahwa bukan hanya korupsi, ya. Nepotisme itu kan bagian dari yang harus diberantas di Indonesia karena melawan atau bertentangan dengan pasal kelima tadi, keadilan. Ya. Misalnya nepotisme itu kan untuk orang dekat, untuk keluarga, untuk kelompok, ya. untuk golongan. Mereka yang kemarin tidak mendukung Bupati A, tidak mendukung caleg B, tidak mendukung partai U misalnya, itu kemudian jauh dari akses kekuasaan misalnya. Kan itu juga bagian dari bukan korupsinya, bukan, tapi nepotismenya begitu. Ya. Sebenarnya kalau kita mengatakan itu ya tidak boleh seperti itu. Walaupun tidak mendukung Bupati A misalnya sekarang jadi, terus mereka akhirnya ada bantuan ini, nggak usah ke tim kita aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu juga masuk kategori korupsi kalau menurut saya, tapi terkait karena dengan menguntungkan kelompok ya. Menguntungkan kelompok tertentu. Nah, seperti itu. Itu juga masuk kalau kategori. Kelompok iya, tapi kan kalau tim sukses tidak. Ya, kalau masalah bantuan dan kan itu manusiawi dan realistis kan begitu. Kalau kan? Tidak untuk kepentingan pribadi sih tidak ada masalah kan gitu. Kan kalau pembangunan ya, tapi kalau bantuan-bantuan misalnya BLT, bantuan permodalan itu kan menguntungkan pribadi. Ya, kalau kita bicara itu menguntungkan pribadi sih, ya. Kan kalau BLT kan mesti ke pribadi, ke person. Ya. Tapi harus tetap dikawal. Kalau nggak dikawal ya, contoh harus rapat dengan RT yang lebih tahu lah di bawah itu. Walaupun itu kemarin kelompok pendukungnya ini misalnya sama-sama layak sesuai prosedur, sama-sama berhak sesuai prosedur. Nah, ini kemudian ketika dihadapkan ya tentu milih yang dekat kan. Ya, paling enggak ya tetap dua-duanya harus diambil, Mas. Dengan kuota terbatas misalnya. Ya, kalau masalah itu ya tetap enggak ini lah, kalau memang dia layak sama ya seperti misalnya ini. Misalnya beberapa ormas, OKP atau lembaga-lembaga tertentu yang itu secara aturan diperbolehkan secara regulatif menerima dana hibah misalnya. Itu kan juga demikian. Besarannya bupati yang menentukan. Ya kan? Itu kan ini kelompokku oleh gede ini ndak. Itu kan tidak masalah atau kena aturan yang tadi misalnya.
Nah itu kadang tergantung ini ya. Kalau kita, ya itu tadi masih kembali lagi. Sekarang banyak yang ibaratnya teman-teman itu mengeluh seperti itu. Oh ini timnya ini timnya ini. Nah, mereka dapat bagian lebih, ini bagian ini. Nah, tapi apapun itu juga kalau namanya kebijakan yang enggak berpihak ke masyarakat luas ya kita tidak menghendaki itu. Kemarin surat terbuka hearing akhirnya bagaimana? Surat terbuka kemarin kita setelah melakukan hearing terus masih belum ada kepuasan dari hasil hearing tersebut. Terus kita melakukan somasi ke Dinas Perhubungan, kita tembuskan ke pihak Kota Bupati Sidoarjo sama Bupati. Hasil dari hearing tidak memuaskan. Akhirnya membuat somasi. Karena kemarin isi somasinya bagaimana? Isi somasi ketidakpercayaannya yang mana dan bagaimana? Ya, isi somasi kemarin terkait dengan masalah surat keputusan Bupati ya, yang terkait dengan perparkiran, yang masalah jumlah 359 titik itu. Titik parkir. Ya, titik parkir. Ternyata kok nggak sama dengan yang di lapangan. Dan yang ada di lapangan sesuai dengan hasil kajian ulang dengan PT ISS itu 87 titik. Hasil kajian ulangnya? Ya, hasil kajian ulang ISS dengan Universitas Brawijaya. Jadi kalau memang itu udah sesuai, kenapa PT ISS juga masih melanjutkan lelang itu? Seharusnya kalau merasa tidak cocok ya sudah, saya mundur, tidak sesuai. Tapi ini kemarin sudah melaksanakan pekerjaan di nggak salah berapa? 20 titik nggak salah. 18 apa 20? Dikerjakan 20 titik. Ya, 20 titik. Dan dia sudah narik dari masyarakat, tapi dana itu tidak disetorkan. Kenapa? Alasannya kenapa? Nah, itu. Di salah satu media juga muncul bahwa ada penyunatan gaji jukir misalnya. Ya, itu gaji masuk jukir. Pantauan. Ya, kita karena sesuai dengan perjanjian kerjasama itu 2 juta berapa kemarin ya? 2.500.000 berapa? 300 sekian. Ya. Harusnya enggak ada yang namanya jukir itu terus ada training 3 bulan, gaji sekian, itu enggak ada sebenarnya. Karena jukir itu lebih dulu jukirnya daripada ISS-nya ya. Daripada ISS, betul. Dan di perjanjian kerjasama enggak ada di situ training terus gaji sekian, enggak ada gitu di PKS-nya ada atau langsung atau bagaimana? Ada langsung, tidak ada di situ training. Setelah diakuisisi, dieksekusi oleh PT ISS, maka gaji harus sekian. Ya, gaji lulusan SMA sekian. Pembayaran ke kas daerah harus sesuai titik atau langsung sesuai kontrak. Karena titiknya 20, maka saya bayar sekian dulu atau saya mengumpulkan itu masih belum ada. Itu karena masih menunggu adendum. Itu. Masih belum ada, kalau setorannya itu harus berapa itu masih belum ini. Karena menunggu adendum dulu. Kalau di luar persoalan ini menurut Pak Sigit apa solusi terbaik untuk parkir ini? Menurut hemat Pak Sigit biar masyarakat wah ini hanya somasi saja apa misalnya? Sebenarnya pihak Pemkab atau pihak Dinas Perhubungan harus tegas. Kalau memang nggak sesuai ini ya sudah batalkan dulu lelang itu. Baru di tender ulang. Itu. Baru selesai nanti siapa yang ikut tender lagi. Nah, dengan kejadian seperti ini ada apa di balik itu? Ada. Nah, dalam kondisi semacam ini ada yang diuntungkan dan dirugikan siapa kira-kira? Yang dirugikan jelas masyarakat karena mereka sudah membayar. Harus still ini setoran pembayaran dari masyarakat itu harusnya di-store ke Pemkab kan gitu Mas. Masuk ke APBD sehingga bisa untuk pembangunan di Sidoarjo. Sesuai dengan target ya. Betul, targetnya berapa. Nah, kalau seperti ini mandek ngandon di PT ISS, terus kenapa alasannya kan gitu? Berarti dia kan menahan ini uang negara yang seharusnya di-store tapi tidak di-store. Ya, gitu. Kalau misalnya PT ISS misalnya berdalih misalnya dari hasil yang masuk itu tidak cukup untuk bayar sesuai setoran karena titiknya sedikit. Nah, makanya itu berapapun hasilnya, terus kesepakatannya berapa? Mungkin kemarin ada kesepakatan berapa gitu ya per bulannya. Nah, itu harusnya tetap di store. Jangan sampai nggak di store gitu loh. Nah, ini kan berarti bukan lelang akhirnya. Nah, makanya kalau misalnya disetor
nyetor sesuai dengan hasil yang ada, itu kan bukan lelang. Kemarin, tapi dia pihak ketiga yang disuruh mungut. Ya. Hasil berapa diberikan Ya. ke Pemda. Kemarin harusnya kalau memang lelang, ya sudah lelang, jangan ada terus perjanjian kerjasama kan gitu. Iya, karena yang ada di lelang itu ya. Ya, ada kerangka acuan kerja. Yang KAK. Nah, itu harusnya sesuai dengan itu. Tapi kemarin akhirnya diputuskan adendum 20 berapa itulah. Saya lupa ininya. Nah, harusnya kalau menurut pandangan saya ya sudah lelang itu dibatalkan terus diadakan tender ulang. Tender ulang. Ya, dengan titik yang baru. Dengan titik yang baru, yang sesuai dengan hasil kajian yang valid. Valid. Ya, harusnya itu yang. Apakah ini kemudian hasil yang kemarin itu dianggap tidak valid? Kalau kita melihat kemarin dari 359 terus yang ada sekarang dikelola. Tapi kan itu sudah diperdakan. Ya, 300 sekian titik itu. Itu bukan perda Mas, di SK kan Mas? SK Bupati. Ya, SK Bupati. Gitu Mas. Tidak sampai perda ya berarti? Belum sampai perda. Jadi makanya nanti kalau memang itu nggak sesuai ya sudah. Ada kan kajian ini kan butuh biaya besar juga Mas, pakai uang negara juga loh. Berarti kajian yang pertama yang ketemu 86 sekian M itu juga memakai uang negara? Pasti pakai uang negara. Sekarang kajian tidak mungkin kalau nggak pakai uang negara. Siapa yang mau bikin kajian nggak ada biayanya? Seperti itu Mas. Baik, kita keluar dari persoalan parkir. Saya tadi pagi membaca status Pak Sigit sehingga kenapa kita harus diskusi kali ini. Ada sebuah media yang memberitakan bahwa mereka yang nanti mendapat BLT kompensasi BBM harus lunas bayar pajak terlebih dahulu. Ini pajak apa saja? Dan bagaimana berita itu? Ini gini, karena kemarin saya juga dapat pengaduan dari warga. Pak Sigit, ini saya mau ambil BLT, tapi saya kok dimintain ini bukti pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan itu. Jadi saya jawab, siapa yang bilang? Tuh, terus ya dari pihak pemerintah desa saya sampaikan itu tidak ada aturannya. Seharusnya penyampaian seperti itu harus ada aturan yang jelas. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang bikin aturan seperti itu? Kalau memang dari pusat ada, tidak apa-apa. Itu aturannya tertulis hanya himbauan atau bagaimana? Kemarin tuh himbauan, katanya himbauan, iya. Terus kemarin dari teman media juga menyampaikan itu dari Pak Camat menyampaikan himbauan ke para kepala desa untuk menyampaikan ke warganya. Menanggapi hal ini JCW bagaimana? Ya kalau menurut saya masyarakat ini sekarang lagi kesulitan ekonomi ya karena kenaikan BBM segala macam. Memang setiap warga negara itu wajib bayar pajak. Tapi kalau kerangka acuannya dalam pengambilan bantuan BLT itu ada nggak aturan dari pusat atau dari Kementerian Sosial untuk melunasi pajak PBB terlebih dahulu baru bisa mengambil itu. Kalau tidak ada berarti itu sudah pelanggaran. Pelanggaran. Walaupun itu tujuannya baik, betul, agar meningkatkan pendapatan daerah misalnya. Ya, walaupun ada himbauan seperti itu, tetap harus ada acuan yang jelas, aturan yang jelas dari pusat. Karena ini kan menyangkut juga uang negara. Terus masyarakat tidak mungkin lah nantinya tidak akan bayar pajak toh seandainya nanti masyarakat ngurus sertifikat atau apa segala macam pasti kan disuruh melunasi pajak dulu. Nah, pasti kalau pas hari itu orang mau ngantri ngambil, terus begitu mau ngambil dia dikasih himbauan seperti itu suruh, dan himbauan itu jadi satu kewajiban. Akhirnya dengan sangat terpaksa 600.000 kepotong pajak 120 misalnya. Nah, bisa seperti dia akhirnya pulang cari pinjaman sana sini untuk bayar pajak. Nanti kalau nggak dapat nggak bisa melunasi, dia nggak dapat BLT. Nah, ini kan juga nggak benar. Atau dibalik saja sekalian, misalnya dana ADD turun, itu kompensasinya disesuaikan dengan tingkat partisipasi pembayaran pajak warganya misalnya. Justru begini Mas, saya juga malah berharap gini, desa sebelum menyampaikan himbauan ke masyarakat, ke warga penerima BLT, lihat dulu pajak
desa. Apakah sudah diselesaikan terlebih dulu pajak desanya, misalnya pembayaran pajak desa itu maksudnya? ada pajak TKD misalnya, tanah kas desa ini kan banyak, Pak. Kalau pajak TKD itu kan masuk pada uang pengeluaran desa, RAPBDes. Ya, pajak TKD itu kan tetap di store, Mas, pajaknya ke ini. Iya kan masuk negara. di RAP tahunan. Iya, kayak ada Kan PAD tidak- ya, PAD. Iya, itu. kan tidak mungkin ada yang menunggak. Jadi gini, saya punya data valid beberapa desa tentang terkait dengan pajak TKD itu yang belum dibayar. TKD belum dibayar. TKD belum dibayar. Itu tidak dibayar atau tidak masuk pada APBDes? Tidak dibayar. Karena apa? Di situ ada merah, belum dibayar. Artinya apa? Yang namanya TKD itu kan disewakan sekarang, Mas. Nah, disewakan, terus uang itu akan disetorkan ke negara ya, ke masuk PAD, terus pajak itu juga harus dibayar, gitu. Setelah ada pembayaran sewa ya harus dibayar, itu wajib. Nah, ini Kalau tidak ada transaksi sewa berarti tidak apa-apa, tidak bayar. ya tetap desa tetap harus mengagendakan dibayar. Mengagendakan. Karena tidak mungkin itu kan tanah-tanah Begini, ganjaran, Mas. Untuk sewa menyewa itu kan masuknya PADes. Ya. PADes. Ya, PAD. Tapi untuk membayar pajak tahunan Ya. itu kan masuknya di APBDes yang tidak ada hubungannya dengan sewa menyewa seharusnya. Tapi tetap harus dilampirkan itu, Mas. Bukti pelunasan pajak tanah Nggih. kas desa itu. Maksud saya begini, pembayaran pajak desa itu kan masuk APBDes atau di luar APBDes? Kalau di luar APBDes kan tambah berbahaya. Ya. Karena ini kan khusus untuk desa kan. Ya. Misalnya desa ini dananya sekian, untuk bayar perangkat sekian 1 tahun, kepala desa sekian, Ya. kebutuhan ATK sekian. Nah, bayar pajak aset-aset desa sekian, ada kan begitu. Di APBDes itu ada Nggih. yang disebutkan. Berarti kan kalau yang ada yang disebutkan, ada yang tidak. ya ada Ini kan pengusaha melanggar sertifikat kalau tidak pajak disebutkan. melanggar. Kalau Itu tidak Mas. masuk di APBDes, Ya. Artinya di APBDes sudah disebutkan di situ ininya. wajib membayar. Wajib ya? bayar itu. Kalau pajak. tidak disebutkan berarti Ya, berarti pelanggaran itu. pelanggaran karena ya, tidak mencantumkan kewajiban membayar itu. ya. Tapi kalau dicantumkan malah belum dibayar, itu tambah bahaya lagi. Ada yang gini. Tidak mungkin. Tapi kalau korek ada berapa persen atau berapa desa kira-kira yang TKD-nya belum terbayar? Ya. Atau mereka menginkludkan misalnya begini, ini gak bayar sih karena belum ada hasil dari ini misalnya. Ya. Karena itu memang kewenangan desa misalnya. Tapi kalau itu tetaplah harus dibayar, dan kalau menurut saya dan hasil survei saya itu banyak yang ini, Mas, banyak yang tersewa gitu loh. Kalau hanya membayar pajak sih berapa sih nilainya kan gitu. Nah, terus kalau tidak membayar pajak tidak akan mungkin, pasti, dan itu wajib dibayar gitu loh. Dan saya juga kemarin sudah beberapa desa juga turun ke desa-desa. Ada yang banyak yang belum terbayar. Jadi tidak semuanya mereka terus membayar. Ada yang sudah lunas, ada yang sudah ini. Semuanya sudah ini. Kita ini kan apa itu? Himbau. Pak, tolong di inilah. Walaupun saya bukan pegawai pajak, tapi saya sebagai warga negara yang baik untuk mengingatkan kan gitu. Agar tidak masyarakat saja yang diwajibkan untuk bayar betul. sampai harus tidak bisa menerima BLT misalnya. Betul. Ini mereka bayar pajak, BLT-nya tak limpahkan orang lain, itu kan berbahaya juga. Iya, harusnya ini kan tugas dinas pajak, harusnya nekan gimana, atau paling tidak inspektorat juga harus turun. Karena ini bukan lagi, kalau masalah pajak desa, tanah TKD itu bukan lagi masalah pajak terutang. Tapi kalau nggak dibayar itu masuk penggalapan kan gitu. Karena sudah dianggarkan. Kalau sudah itu tanah ganjaran misalnya, itu kan sudah dulu kan jatahnya kepala desa atau sekdes atau perangkat. Nah, itu harusnya kan sudah tidak boleh menunggak pajaknya. Baik Pak Sigit, apa yang disampaikan kepada masyarakat, kepada aparat pemerintah agar kita hari ini semua termasuk masyarakat bisa lebih kritis ikut mengawal bersama-sama uang rakyat ini agar betul-betul digunakan untuk rakyat. Ya. Saya berpesan kepada masyarakat Sidoarjo untuk lebih mengkritisi dan lebih memahami tentang Sidoarjo. Artinya apa? Kalau kita masalah pajak, setiap warga negara juga wajib untuk membayar pajak. Jadi tidak ada masyarakat yang
sampai tidak bayar pajak. Terus pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, saya juga berharap lebih selektif kepada calon-calon penerima BLT, karena di bawah masih banyak yang sebenarnya tidak layak menerima, tapi orang itu masih menerima. Tuan. Terkait parkir apa yang mau disampaikan? Somasi yang tadi, monggo. Ya, terkait parkir kemarin saya sudah sampaikan surat somasi ke Dinas Perhubungan. Sampai saat ini masih belum ada jawaban dari pihak perhubungan. Maka kami akan melanjutkan permasalahan parkir ini ke ranah hukum kalau memang tidak ada jawaban yang pasti. Jadi saya berharap sebenarnya parkir kalau memang sudah tidak maksud saya lelang parkir kalau sudah tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja dengan titik-titik parkir, sebaiknya dibatalkan lelang itu dan diadakan tender ulang untuk lelang parkir. Ini akhirnya selama 1 tahun kita 0 APBD dari parkir. Ya, selama 1 tahun mulai Januari sampai ini kan mau 1 tahun, ini sudah September. Ya, kalau nggak salah ini 3 bulanan, Mas. 3 bulan jalan, lebih hampir 4 bulan ini. Dilakukan oleh ISS. Tapi kan ya, belum ada masuk ke PAD. Belum ada masuk. Informasi yang saya dapat kemarin seperti Ini kan itu. berarti rugi masyarakat. Seharusnya ada masuk iku selama 1 tahun 18M, nggak usah mulu-mulu 30 Ya, 18M, 10M wis. Ya. Kan enggak ada. Harusnya sudah ada masuk. Sudah ada masuk. Ya. Ini tidak ada. Tidak ada. Itu. Makanya sah saja ya masyarakat yang demo, Ya. yang minta ke bupati biar lebih jelas. Betul. Minta kejelasan terkait dengan setoran parkir itu berapa dan kemana kan gitu. Terima kasih Pak Sigit atas waktu yang diberikan. Kita Ya. kapan-kapan bisa berdiskusi lagi dengan tema yang lain yang Ya. lebih menarik dan tentu memiliki kontribusi yang lebih baik terhadap daerah yang kita cintai ini, Sidoarjo. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Ahmad Junaidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Terima kasih.